Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Sedih jangan muram, berikanlah sebuah senyuman, ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Episode kali ini saya sebenarnya ini setengah bedah buku sih ya. Jadi narasumber kita episode kali ini saya sebut beliau adalah salah satu motivator terbaik di Malang. Tapi kakak ngomong, aku seneng. Siap. Tapi kakak buku ya. Langsung saja perkenalan the one and only Samandi. Siap, makasih Sam Taufik, akhirnya kita bisa ketemu ya. Aku seneng ketemu motivator sing not say with flower. Kakek ngomong, ambil kakek rayuan. Langsung say with book. Jadi mahasiswa kaya kenapa tidak? Jadi buat saya sebuah karya yang keren karena apa? Buat seorang Taufik Sagwanto senang menjadi generasi yang unggul. Dalam artian generasi unggul gini, sudah sudah lari ketika yang lain belajar jalan, sudah belajar jalan yang lain pada saat yang lain masih merangkak, Iya. dan sudah punya sikap ikut tapi tidak larut. Oh. Karena tantangannya sekarang itu begitu ikut, larut, selesai. Iya, betul. Tapi sampean di buku sampean sudah ngomong jadi mahasiswa kaya, kenapa tidak? Nah, jadi aku mungkin awal dulu. Iya, siap. Yang inspirasi sampean kenapa jadi motivator dan pasarnya Gen Z? Nah, iya. Arek-arek sing saiki si SMA, si kuliah atau SMA kate kuliah atau kuliah mau lulus sudah mulai ketir-ketir kok aku fresh graduate gak kerja, itu gimana? Iya, Sam. Jadi memang saya merasa terpanggil dengan kondisi Indonesia hari ini, khususnya Kota Malang. Terpanggil. Iya. Orang yang terpanggil berarti dia orang yang punya kesadaran. Betul. Karena yang nggak punya kesadaran jangankan dipanggil, jangankan punya perasaan merasa terpanggil, dipanggil pun kadang nggak nengok. Oh iya, betul. Bingung be awake dhewe. Ya, monggo lanjut. Jadi gini, Sam, buku ini tuh adalah catatan dari pengalaman saya. Saya masuk Kota Malang 18 tahun yang lalu, Sam. Dengan kondisi bukan hanya zero tapi minus waktu itu. Kuliah yo. Iya, kuliah. Minus ya apa lah, bapak gulung tikarnya digulung dan didol. Wis gulung. Jadi gak terima bapak gulung tikar. Tikare iku sik digulung, sik didol bisa. Iya. Waduh iki. Ya, jadi wis pol-polan. Awal sampean berangkat ke Malang dulu kuliah terus bapak gulung tikar atau mulai SMA bapak gulung tikar iki? Pas aku lulus SMA, pas bapak gulung tikar. Waduh, itu berarti ya. Jadi waktu ujian itu, banget ya. Ujian betul, itu gelap, aku ndelok ngarep iku wis pokoke gelap pol. Ndelok nguri wis ora ono sing iso didelok. Dengan keberanian waktu itu jek ono bis Puspa Indah, Sam. Iya, masih teko Kulonetan ya. Iya, Pak Bagong ya. Bis yang terkenal dengan sesek-sesek dilebokno ae lek rame. Aku mesti kudu mutan numpak bis iku. Betul. Saya kan dulu kalau ke Panderman kan mesti numpak iku ya. Andalan itu. Iya. Kan bisa rame-rame murah meriah kan. Tapi ya itu, sesek-sesek dilebokno ae wis. Bis itu masih ada nggak sih? Saiki wis diakuisisi sama Bagong. Sekarang bisnya model itu ada tapi namanya Bagong. Diakuisisi Bagong ya? Akuisisi Bagong. Oke, Nah, singkat cerita, atas izin Allah dan tentu upaya-upaya saya ketemu dengan banyak kakak-kakak senior di Arema ini, di Malang ini. Betul. Aku akhirnya punya karya, bisa bangkit dari kegagalan saya dalam kondisi yang sangat-sangat tidak punya saat itu, dan itu saya tuangkan. Jadi saya masuk Malang nggak bawa sepeda motor, nggak bawa sepeda ontel, nggak bawa apapun, hanya bawa satu. Apa itu? Harapan. Jadi harapan uripku berubah
karena memang wis senang omah gak ono apa-apa gitu. Yang sampean kenal teko bolo-bolo Arema iku senior-senior sampean ke kampus, konco dolen. Iya. Apa sing nilai plus dari mereka? Jadi aku pernah lewat gangnya nang daerah Lokwaru Sam. Aku sing agak kaget dan aku surprise bagi saya. Ada stiker iku cilik yang gini. Kerja terus kapan kanggo Arema. Oh. Wah. Dan itu kata-kata stiker itu kesadaran juga. Kesadaran gitu. Artinya bahwa Arema kon lek ngurusi kerja wetengmu dhewe. Terus kapan digawe Malang? Jadi mereka itu apa ya? Stiker iya aku pernah delok stiker itu. Stiker cilik ya? Cilik yo. Iya biyen mesti nek lampu merah didoli lho. Kon kerja terus kapan garek? Iya. Itu menunjukkan memang bisa jadi kita belum selesai. Ekonomi kita juga lagi dalam proses gitu kan. Tapi nggak menutup harapan dan kemungkinan bahwa dia yo kapan kayak Arema. Iya, jadi sorry ya maksudnya bukan cuman simple Arema soal lihat bola di stadion. Enggak ya. Enggak. Beliau melihatnya itu lebih lebar. Nah, ini yang bedakan antara orang yang bisa baca peluang, bisa baca akhirnya mereka punya pandangan yang lebih luas gini. Jadi kapan gaya Arema? Berarti Arema bukan sekedar waktu pas pada saat ada pertandingan di stadion, tapi benar-benar buat Malang, di gaya arek Malang, keren. Iya. Nah akhirnya dari stiker itu saya ketemu ngobrol dengan warga Malang, khususnya Lokwaru. Satu hal adalah mereka ini punya soliditas, punya punya mimpi bersama. Yes. Kan dulu kan Aremanya kalau aku ngelihat ceritanya kan dulu banyak perpecahan, perbedaan gitu kan, dan disatukan dengan satu warna yaitu Arema itu. Malang itu gene geng-gengan. Ngono ya. Saben kampung. Jadi kalau dulu aku mau ke sini mau ke Polean, padahal cuma jarak 1 kilo gitu. Arpol. Lang Ancor. Itu kalau nggak duwe nok kono, nggak duwe akses dulu nok kono angel mlebu. Dan mereka punya filter gitu. Dan akhirnya saya itu merasa banyak punya utang kepada Malang, kepada warga sini, karena aku dulu nggak punya apa-apa di sini. Saya diterima di kos-kosan hanya bayar 30.000 coba per bulan. Karena gak iso bayar. Iya, jadi karena gak iso bayar tahunan aku. Tarif saken. Tarif saken. 30.000. 30.000 saulan, dadi 1.000 sedino Sam. Iku nang Jalan Kintamani, Ora Dawa. Tapi sekarang daerah situ sepi yo. Nggak kayak dulu. Aku jalan kaki loh Sam. Tekan bundaran iku Kintamani iku sampai nang Brawijaya. Mlaku aku karena gak iso bayar gaya angkot. Gak ada duit. Keren. Kayak gitu. Nah, akhirnya Sam, aku merasa banyak hal yang aku dapatkan dalam kehidupanku dalam waktu aku kuliah itu, dan aku pengen itu pengalaman itu saya tuangkan dalam buku untuk apa ben adik-adikku juga merasakan bahwa mereka nggak berjuang sendiri loh, mereka nggak dalam kondisi yang sulit sendiri. Aku wis pernah ngelakoni gitu bahwa kon susah pun kon gak dewean. Gak dewean gitu. Nah kan hari-hari ini kan gitu. Iya. Karena kalau dia ngerasa sendiri, aku tok rek sing model di Pulau Soro kan. Akhirnya banyak yang bunuh diri karena ngerasa bahwa cuman dia yang disiksa sama Tuhan. Iya, itu. Tuhan nggak pernah nyiksa bosku. Setiap hal buruk itu sebenarnya tidak pernah Tuhan tuh ngambil sesuatu dari kamu. Rasa senangmu diganti rasa susah. Tidak akan pernah ngambil kalau tidak diganti sama yang lebih baik. Setuju. Ya, jadi sama Andi ini buat aku ya jane kebanyakan arek UB pendatang terus seneng delok Malang iki dengan sekarang gemerlapnya karena lek wong kampung sampean delok Malang kok yo oleh nang Malang lulusan Malang gitu. Padahal Soro ya. Iya, Soro. Ya, tapi kan nggak apa-apa. Yang orang paling keren tuh sengsaranya dia sembunyikan tuh keren buat aku. Iya. Terus begitu sampean tuangkan dalam sebuah buku, terus kapan sampean aktivitas sampean terakhir apa saiki? Aku terakhir suwe ke update. Iya, oke. Jadi Sam, aku kemarin diminta. Jadi saya ini bukan mengajukan diri untuk menjadi salah satu calon anggota legislatif, caleg gitu Sam. Oh, sampean diminta yo. Aku diminta. Partai apa PKS? Dari PKS. Karena aku curiga beliau nggak orange sih. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Podcast ini kemarin ada yang dari PAN, dari PDI provinsi, dari
PDI provinsi, iya semua KB Sam ya. KB partai dikasih kesempatan siapa, enggak cuman semua dikasih kesempatan tapi kan enggak semua berani speak up. Ya betul. Aku nggak tahu, mungkin karena beliau satu terlalu sibuk, kedua nggak seneng speak up, seneng ngetik mungkin kayak sampean, tapi sampean ya seneng ngetik, seneng speak up. Siap. Mungkin kayak gitu aja. Dapil tempat sampean tumbuh iki. Iya, Lok Waru, oke. Ya, Tapi Lok Waru tempat tinggal saya dulu Sam. siap. Tapi Lok Waru sampean sing notabene paham ya. Sing sampean delok Lok Waru. Oke. Bisa iki malah ngomong dapil-dapilan nih. Karena kok ya ambek diselingi lah motivasinya beliau. Siap. Dapil Lok Waru yang membuat Lok Waru menarik buat sampean apa? Nah, ini Sam. Lok Waru ini kan satu dari 5 kecamatan ya di Kota Malang. Yang aku tahu perekonomian yang sangat pesat ya, dari sisi di situ karena ada semua kampus-kampus besar nang Lok Waru. Oh iya ya. Iya, coba ya Brawijaya, UIN ya Lok Waru ya. Poltek, UM, ya kan? Belum lagi UMM yang kampus 1 itu di Sumbersari. Dan banyak kampus sebagian besar ono ABM. Nah, SS2 aku nang ABM Sam. Oh, S2 sampean ABM. Nah, S2 aku ABM, terus saya lagi menempuh S3. S3 nanti nang Unmer. Oke. Jadi artinya Lok Waru ini menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa pertemukan dengan potensi-potensi dari lain, itu luar biasa. Di mana di situ ada tumplek-plek mahasiswa nang kono Sam. Kan mahasiswa ini kan potensi ya. Oh iya, itu aja dipandang dek mek pasar. Iya. Dek kudu jangan pandang bahwa mahasiswa itu cuman mereka adalah pasar gitu. Kesalah kita. Betul. Bahwa mereka itu juga potensi karena mereka juga SDM yang datang dari manapun yang juga akan memperkaya pemikiran kita gitu loh. Atau memperkaya experience kita. Oke, sampai lihat peluang itu. Ya. Terus habis itu, selain itu nah dengan adanya potensi kampus yang banyak, terus kos-kosan dan yang lain, yang menarik adalah dengan adanya mahasiswa, mereka ini kan punya pemikiran, punya gagasan, punya ide yang bisa jadi mereka belum tersalurkan dengan baik. Apa sih ide mereka untuk perbaikan Kota Malang umpamanya? Nah makanya aku punya tagline begini Sam, Lok Waru tangguh, Lok Waru tumbuh. Nah, jadi 2 kata, tangguh dan tumbuh. Kita nggak bisa menjadi tumbuh kalau kita nggak tangguh Sam. Kan sekarang kan kemarin ya kasus ya termasuk sampean ya gak iso nggae buku iki lek gak tangguh. Iya. Mungkin sampean saiki wis dadi orang-orang yang putus asa, pulang ke kampung, lulus gak dadi apa-apa, saiki mek merenungi nasib. Iya. Ujub arek Malang? Ujub ini Bondowoso. Oh, Madura. Cuman aku sekone-sekone Sam ngomong. Gak apa-apa Madura, tapi Madura gak nyebrang laut sih, gak apa-apa. Swasta. Oh no, istilah itu. Jadi sampean memandang Lok Waru itu potensi sebesar itu yo. Iya. Positif banget. Terus sampean melihat betapa banyaknya mahasiswa ada di situ. Betul. Ngumpul di kos-kosan yang ada di daerah Lok Waru. Iya. Sehingga sampean ngomong sempat tak beberapa postingan sampean langsung dengan PD-nya ngomong, "Si, aku bisa menjelaskan ke teman-teman tentang politik gagasan. Silakan tanya apapun ke saya," kan gitu. Iya. Wah, itu keren. Politik gagasan. Memang kalau buat aku orang ketika ngomong gagasan berarti dia sampean nggak usah cerita ngomong aku level cerdas atau biasa-biasa saja atau orang bodoh. Terus aku langsung memastikan bahwa sampean levelnya orang cerdas. Karena pembagiannya ketika ngomong siapa itu orang-orang cerdas yang mereka tiap harinya adalah ngomong gagasan, ngomong ide. Itu orang-orang cerdas. Orang biasa-biasa saja ngomong peristiwa. Oh, wingi ono tabrakan. Oh, wingi ono MU bal-balan sakmene kalah mbek sakmene. Waduh, keliru iki sistem. Itu orang biasa-biasa saja. Ada orang bodoh yang cuman cerita tentang orang lain. Atau paling apa sih, gibah orang lain. Tidak hanya gibah orang lain bertujuan untuk supaya dia nampak baik. Iya. Sampean memandang dengan PD-nya, ayo, aku akan ngomong politik gagasan. Sampean silakan tanya sama saya, silakan kita bisa diskusi.
Sampean mandang itu gimana? Iya Sam, aku punya gagasan begini ya. Kan politik itu menurutku ada politik gagasan, ada politik bingkisan, gitu kan. Nah antara gagasan Sorry dan yang tersindir ya, tapi memang bingkisan kayaknya sekarang makin besar ini. Nah, Ya aku memandang ya sebagai warga sih, masyarakat bahwa dulu itu kayaknya omong aja bahwa oh ini gak oleh. Sekarang sampai sevulgar itu bahwa nasi bingkisan itu vulgar banget sekarang. Iya. Dan kalau nggak, bahkan ini jadi sistem bahwa orang kalau aku gak dikai bingkisan aku yomo kate ngomong soal politik sampai kayak gitu juga. Nggak salah yang ngasih bingkisan sih sebenarnya. iya, jadi ini tugas saya ini kan akademisi yang sedang menempuh S3 ilmu sosial. Betul. Ya Sam ya. Kita memang PR kita ini adalah mencerdaskan masyarakat kita agar tidak hanya fokus kepada bingkisan, tetapi lebih penting daripada bingkisan adalah tentang gagasan. Nah, apa yang menjadi gagasan saya? Yang pertama adalah APBD untuk rakyat, Sam. Wah, APBD untuk rakyat. Jadi ya, APBD untuk rakyat. Tidak hanya memandang setiap membuat sesuatu itu lantas dilihat dampak ekonominya seolah-olah dia berbisnis dengan rakyatnya gitu ya. Iya, jadi kalau kita bedah tentang APBD Sam, pendapatan asli daerah itu terbesar ikut adalah bukan dari orang kaya, tetapi dari PPN. Kita masuk ke Maret itu kan 10% dan itu mendominasi perolehan pendapatan asli daerah. Artinya APBD kita itu adalah dari rakyat. Maka harusnya ya kita kembalikan ke rakyat. Apa yang menjadi keluh kesah rakyat? Biar apa fair ya. Iya dong. Kan ini kan dari rakyat sebagian besarnya gitu. Ya harusnya kita kembalikan apa yang menjadi kebutuhan dasar dari mereka. Tapi sorry ya, dasar. kayak sekarang ya, kan aku bagian teko MCC bahwa pengelola, aku yang meng-hiring pengelola gitu, MCC. MCC. Karena MCC nggak boleh, buat saya, di mata saya nggak boleh langsung dikelola oleh berseragam. Karena nanti orang mau pinjem fasilitas di sana masih harus buat proposal. Iya. Jadi saya memotong itu untuk meng-hire manajemen profesional. Itu aja sekarang sudah ada wacana bahwa padahal itu untuk masyarakat. Iya. Free. Sudah ngomong ini kok gedung ini nggak ngasih dampak apapun terhadap PAD. Jadi seolah-olah kayak alun-alun pun itu harus ada dampak ke PAD. Seolah-olah kayak bisnis. Di mata sampean kayak apa sih? Iya, pemerintah ini kan adalah satu segmen yang fungsi orientasinya adalah mereka membuat regulasi. Iya. Ya, dengan regulasi itulah nanti pihak swasta bisa berkembang tumbuh lebih besar. Nah, ketika pembuat regulasi ini bermain juga menjadi pelaku, nah disitulah tantangannya. Permasalahannya karena dia juga jadi pelaku. Iya, kadang-kadang kan begitu. Jobok keuntungan teko project dan yang lain. Wah, ini ya sebenarnya yang jadi nggak masuk akal ya. Iya, ya harusnya memang fokus aja membuat regulasi, lalu juga fokus ada pelayanan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Nah, disitulah fungsi utama dari seorang pemerintah gitu. Nah, kalau saya mamanya yang mau maju di caleg, fungsi legislasi ini kan legislatif kan ada 3 pengawasan, controlling, yang kedua adalah budgeting, yang ketiga adalah legislasi. Betul. Pembuatan aturan-aturan undang-undang yang akan dijalankan. Buat sampean, kalau buat sampean rakyat itu sampean lideri atau bersamai? Nah, menarik ini pertanyaannya Sam. Itu saya jawab dengan gagasan saya yang keempat, yaitu inisiasi gerakan sosial. Nah, dengan bersama, itu dengan inisiasi gerakan sosial kita nggak bisa bangun Kota Malang sendiri. Kita nggak bisa. Harus kolaborasi, harus ngobrol bareng, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang ide-ide mereka itu kita tampung. Aku pernah ke Banyuwangi, Sam. Nah, yang menarik dari Banyuwangi dengan percepatan lompatan mereka itu ketika jadi kota kreatif itu kita tanya, ternyata Sam, ide-ide arsitek-arsitek dari mereka itu semua dari masyarakat, bahkan orang luar Banyuwangi yang punya ide yang bisa ditampung di Banyuwangi. Di bandaranya itu adalah gagasan dari arsitek-arsitek luar Banyuwangi yang ingin membangun Banyuwangi. Saya kira itu dibangun seperti rumah orang Osing segala macam. Iya. Tapi asal sampean tahu, gimana Sam? Mereka jauh sebelum itu belajar ke kita gitu.
Oh ya? Aneh kan? Wah, berarti iya. Jadi ya kita kota sebenarnya kreatif di Indonesia sebenarnya yang tertua salah satunya di Malang. Malang ya. Tapi itu tadi, dan yang jadi motornya konsultannya itu juga seniorku wong Malang, tapi nggak suka sebut nama, nggak boleh. Yang pertama kali dengan Pak Azwar Anas jalan juga orang Malang. Ya. Dan beliau sekarang ganti ke, kalau nggak salah sekarang di daerah Sumatera, udah ke daerah Nias untuk mengembangkan potensi yang ada di sana. Aku setelah tanya tadi ya, sampean memandang bahwa masyarakat dibersamai. Terus sampean memandang jika ada yang harus sampean pilih, masyarakat atau pemerintah yang mengoptimalkan? Iya. Keberpihakannya. Keberpihakan kita tentu harus kepada rakyat, dan kita juga perlu husnudon juga kepada pemerintah gitu kan. Ya. Nah husnudonnya ini memang akhirnya kita harus ketemu, kita perlu perbanyak diskusi-diskusi seperti ini. Ya maksudnya biar nggak tanpa ketemu terus langsung nuduh ya. Iya. Okay. Jadi memang agar rakyat ini ketika aku ketemu Sam, mereka itu nggak aneh-aneh kok saja nih. Enggak, yang aneh-aneh itu tetap. Enggak. Yang aneh-aneh itu tetap sebagian masyarakat. Yang dipercaya untuk mengelola sumber daya ini, termasuk mengelola sumber daya masyarakatnya. Iya. Terus yang aneh-aneh itu ya wakil-wakil kita di DPR yang dikasih fasilitas. Kalau rakyat sendiri yang diwakili, aku pikir nggak mungkin mereka aneh-aneh. Iya. Mereka itu bisa hidup, makan cukup, itu sudah alhamdulillah. Karena itu memang karakter mereka ya urip mung sak madya gitu kan. Iya. Urip ya cuman mampir ngombe. Sak ngopine sak ngerokoke sih sebenarnya, nggak hanya ngombe aja sih ya. Oke, Sam. Itu juga memang jadi PR saya ya sebagai salah satu caleg. Ketika politisi-politisi kita ya banyak kisah, banyak cerita gitu. Dan saya kira itu adalah oknum. Kita tidak bisa mengeneralisir semua politisi buruk gitu kan. Ya. Pasti juga ada banyak juga kok yang politisi yang kalau aku baik. Untuk satirnya biasanya gini. Ya, Boh. Kalau ada politisi baik atau ada pemerintah baik, penguasa baik, itu oknum. Podo-podo oknum ya? Tak wali. Oh gitu ya. Itu oknum. Soalnya kalau ngomong sampai satirnya kayak gitu ya. Soalnya kalau ngomong kalau ada yang buruk itu oknum, tapi kok akeh. Kan berarti bisa institusi gitu. Ya, bercanda sih ya. Tapi bener. Ya PR kita PR. Iya. Ini kan memang yang penting sampean tak tanya adalah orang yang ngomong tentang gagasan. Iya. Jadi kalau buat orang lebih memilih dari sampean bingkisan ya bukan target pasar sampean. Dan bukan bagian dari yang ingin sampean berjuang untuk dia gitu. Aku sebutin Sam, gagasanku secara lengkap ya. Boleh. Yang pertama adalah APBD untuk rakyat. Itu keren sih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah naikkan kelas UMKM. Oke, di scale up. Ya, di scale up. Yang ketiga adalah disabilitas perlu lebih diperhatikan. Wah, ini keren teman-teman. Disabilitas tuh dikasih kesempatan yang sama, inklusif ya. Inklusif. Mereka berhak untuk sekolah sekualitas dengan yang lain. Iya. Yes, gitu keren. Kisah Putri Aryani ini membuka mata kita gitu kan. Dia berdiri semua. Oh iya. Iya. Ketika ketika mereka atau dikasih kesempatan yang sama, ternyata dia malah lebih wow gitu kan. Ya, lebih banget. Dan itu memang kisahnya Putri Aryani. Iya, gak nanggung. Putri Aryani ketika bapaknya, orang tuanya ditanya, kan luar biasa tuh. Dari kecil dia disekolahkan ke internasional. Cuman masalahnya sebanyak apa orang tua yang anaknya sedang disabilitas punya seperti mental langsung malah itu. Dicari sekolah yang terbaik sekali ya. Biasanya mereka berinvestasi pada anak yang normal-normal aja gitu. Itu buat aku keren. Dan sekarang orang tuanya memanen ya. Yes. Terus apa lagi? Yang keempat adalah tadi inisiasi gerakan sosial. Aku udah banyak gerakan-gerakan. Berarti sampean juga nggak pernah melupakan bahwa sampean social worker juga. Betul. Spiritnya itu ya. Iya. Tetap masih tadi anggota dewan, tetap nyempet no. Oke. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan berbagai elemen. Wow. Nah itu kalau disingkat Sam, apa? Andi. APBD untuk rakyat, naikkan kelas UMKM, lalu kemudian disabilitas lebih diperhatikan, inisiasi gerakan sosial, dan kolaborasi dengan berbagai elemen. Wes, ditutup dengan kolaborasi dengan berbagai elemen. Itu menunjukkan
bahwa beliau orang kreatif yang sadar betul bahwa tanpa gotong royong, tanpa kolaborasi, semua itu adalah nothing. Siap. Ya, terima kasih loh sama Andi yo. Oke, aku mau pesan kepada anak muda, Sam. Harus pesan. Mungkin pesan terakhir ya. Nggak terakhir lah. Oh, enggak ya. Di episode modeli kok Ledomi kok ganti yang di pesan terakhir. Oke. Ya. Aku pernah muda, ada satu pesan kepada anak-anak muda. Memang saya tidak bertanya kepada anak-anak muda apa pengalamanmu, karena anak muda nggak punya pengalaman. Tetapi satu hal, anak muda sejuta imajinasi. Maka bermimpilah, karena mimpimu itulah yang akan membawa dirimu nanti kelak akan menjadi seperti apa. Luar biasa. Memang dia nggak punya pengalaman apapun sebelumnya. Iya, nggak punya. Gitu. Tapi soal imajinasi dan impian mereka jauh lebih besar dari siapapun ya. Ya. Wah, ini semoga memberi manfaat. Keren banget episode kali ini. Terima kasih teman-teman. Makasih loh sama dia. Terima kasih Sam Taufik. Siap. Sukses selalu. Siap, sukses selalu Salaman juga. dulu. Salaman dulu. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.